Ada sebuah paradoks yang menurut saya cukup menarik. Jadi orang miskin dan orang menengah itu memiliki kesulitan karena hutang dan mereka ingin hutangnya lunas. Mereka sangat ingin hutangnya lunas, makanya di Instagram saya itu dibanjiri dengan permintaan request tolong dibuatin video caranya melunasi hutang, dan saya udah bikin videonya beberapa. Silakan dimaksimalkan, silakan dimanfaatkan, disimak baik-baik dan dipraktekin, karena yang saya bikin itu adalah apa yang saya ketahui dan saya pernah lakukan untuk melunasi hutang. Dan utang saya sebenarnya bukan utang saya, utang keluarga saya, utang orang tua saya dulu tuh sampai miliaran utangnya, dan sekarang udah lunas. Oke? Jadi di video itu saya share sebetulnya bagaimana pengalaman saya, tapi ya saya nggak bilang melunasi hutang miliaran. Bagaimana melunasi hutang jutaan, puluhan juta, padahal yang saya alami sampai miliaran. Itu yang pertama, paradoks yang pertama. Banyak orang miskin, menengah, ingin hutangnya dilunasi. Sedangkan orang kaya itu jadi kaya karena hutang. Jadi orang kaya itu dia jadi bener-bener kaya karena dia bisa memanfaatkan hutang untuk membuat dirinya makin kaya. Nah, ada perbedaan di sini. Dan di video ini saya ingin coba mengupas apa yang diketahui orang kaya dan tidak diketahui oleh orang miskin dan orang menengah tentang hutang. Dan bagaimana hutang itu sebetulnya bisa membuat orang kaya menjadi jauh lebih kaya. Jadi kalau misalnya yang bilang, oh si A kaya kok nggak berhutang, ya kalau dia berani ngutang dia pasti jauh lebih kaya. Dan di video ini, disclaimer dulu ya, saya nggak mau terjebak dalam pembahasan soal riba. Ini bukan tentang riba, tapi video ini adalah tentang kecerdasan finansial. Oke, disclaimer berikutnya. Hutang itu adalah ibarat pedang bermata dua. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam mengelola hutang. Hutang itu bisa bikin orang yang cerdas secara finansial jadi makin kaya, tapi di saat yang sama hutang akan membuat orang yang tidak punya pengetahuan finansial langsung hancur secara keuangan. Hati-hati. Nah, bagaimana kecerdasan finansial yang dimaksud, saya akan jelaskan juga. Oke, jadi gini, ada dua jenis hutang. Ada dua jenis hutang, yaitu hutang yang jelek dan hutang yang baik. Gampangnya begitu. Yang ingin dilunasi oleh orang miskin dan orang menengah itu adalah hutang yang jelek. Bagaimana dengan hutang yang baik? Orang miskin dan orang menengah hampir tidak punya hutang yang baik. Karena hutang yang baik itu secara umum hanya dimiliki oleh orang kaya yang cerdas secara finansial. Oke? Jadi berhutang itu boleh selama kita cerdas secara finansial. Bagaimana maksudnya? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Oke. Cerdas secara finansial itu sebenarnya simple banget. Cerdas secara finansial artinya bisa membedakan mana aset, mana kewajiban. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Mana aset, mana kewajiban. Kalau bahasa gaulnya ini liabilitas, atau bahasa Inggrisnya liability. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa awamnya kewajiban. Jadi gini, misalnya kita ngutang. Kita ngutang untuk beli barang. Nah, pertanyaannya sekarang, yang lunasin barang ini siapa? Kalau kita beli aset, artinya kita beli barang yang bikin kita makin kaya. Kalau kita beli kewajiban, artinya kita beli barang yang bikin kita tambah miskin. Konsumtif atau produktif. Kalau kita beli aset, artinya kita produktif. Kalau kita beli kewajiban, artinya kita konsumtif. Gampangnya, oke, ini ada barang depan saya nih. Kita beli handphone. Handphone ini, kalau saya misalnya, ini handphone harga 10 juta misal. Saya ngutang nih. Ngutang pakai kartu kredit, pakai pay later, apapun lah bahasanya sekarang kan banyak banget, ada Shopee pay later, whatever lah, itu kan semuanya ngutang. Pertanyaannya, saya ngutang 10 juta, saya harus nyicil 1 juta setiap bulan, ini yang bayar siapa? Kalau misalnya saya beli handphone, lalu kemudian saya pakai untuk bikin kontennya menghasilkan passive income buat saya, dan passive income-nya yang bayarin 1 juta setiap bulannya, maka handphone ini adalah aset dan hutangnya adalah hutang yang baik. Kebayang ya? Tapi kalau saya beli handphone untuk gaya-gayaan, untuk pamer ke teman-teman, dan setiap bulan saya harus keluar uang 1 juta untuk bayar cicilannya, ini hutang yang busuk, hutang yang jahat, hutang yang berbahaya, hutang yang jelek. Sesimpel itu. Kalau kita paham ini aja, kita udah cerdas finansial sebetulnya. Tinggal bisa nggak diaplikasikan kecerdasannya. Orang miskin itu pengen utangnya cepet-cepet dilunasin karena utangnya utang konsumtif, utangnya utang jelek, utang jahat yang bikin tambah miskin.
Biasanya hutang buat beli baju, hutang buat traktir teman-teman, hutang buat jalan-jalan, buat traveling, hutang buat nonton film, hutang buat beli motor baru. Itu adalah hutang-hutang yang barangnya tidak menghasilkan uang. Harus cepat dibidasakan. Gimana dengan utang yang baik? Orang kaya, orang sukses, orang hebat yang secara finansial udah sangat cerdas, mereka paham. Mereka hanya akan berhutang untuk membeli aset. Gampangnya gini. Mereka beli barang 100 juta. Ngutang nih 100 juta. Bayar cicilannya 10 juta setiap bulan misalnya. Tapi mereka pastikan yang bayar hutangnya adalah si aset itu sendiri. Misalnya contohnya, ada orang nih beli aset 1 miliar. Beli apa? Beli rumah 1 miliar. Pakai utang. Lalu kemudian rumahnya direnovasi, dijadiin kos-kosan. Kos-kosannya menghasilkan misalnya 15 juta sebulan. Tapi dia bayar cicilan 10 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat passive income 5 juta. Setelah dipotong cicilan, dia masih dapat lebihan 5 juta setiap bulan. Karena dia pakai utang, dia nggak pakai uang sendiri. Maka sebetulnya dia bisa membuat dia bikin uang dari angin. Bayangin, dari angin jadi duit. Itu mindsetnya orang kaya, itu mindsetnya orang yang cerdas finansial. Makanya kita harus paham apa itu aset. Aset adalah yang kalau kita beli bikin kita makin kaya. Kalau yang namanya konsumtif atau kewajiban atau liabilitas itu adalah apapun yang kita beli yang bikin kita makin miskin, yang ngabisin duit kita. Baju misalnya, kita bisa aja berdebat, tapi kan baju itu kan aset untuk menambah penampilan kita. Oke, kita boleh aja ngomong kayak gitu, tapi kita harus paham. Baju ini harganya misalnya 100.000. Ketika saya beli keluar dari toko, bisa nggak saya jual lagi harga 120.000? Nggak bisa. Kalau jawabannya nggak bisa, itu artinya baju ini liabilitas, konsumtif. Tapi kalau misalnya dengan saya beli baju harga 100.000, saya sewakan baju saya 10.000 per hari, saya sewakan 2 minggu aja udah balik modal. Itu baru namanya aset. Jadi jangan bilang, oh saya kan liburan untuk healing supaya saya bisa lebih produktif, maka liburan saya adalah aset dong. Nah itu namanya pembelaan diri, curang namanya. Itu akan bikin Anda makin miskin. Artinya Anda belum cerdas secara finansial. Kecuali kalau di liburan Anda jalan-jalan ke luar negeri, Anda bikin konten, lalu kemudian kontennya itu Anda upload ke YouTube, YouTube-nya ngasilin duit, jadi ngasilin iklan jadi duit, jadi passive income-nya bisa bayarin liburannya, itu baru aset. Jadi kita harus lebih cerdas. Daripada kita denial, mendingan kita akui aja apa yang kita beli dan itu konsumtif, apa yang kita beli itu aset. Kita akui apa adanya dan secara sadar kita bikin keputusan untuk lebih banyak beli aset. Kalau kita beli aset dan kita udah bener-bener mengerti bahwa aset ini bisa bayar utang, it's okay pakai utang, tetap aja harus hati-hati. Kita nggak ngomongin riba sekali lagi. Dan saya pengen tahu pendapat kamu tentang hutang itu bagaimana. Please tulis di komen. Kalau kamu takut berhutang, bilang kenapa. Kalau kamu berani berhutang, silakan tulis di komen. Saya pengen tahu cerita Anda. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.